Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian melihatnya kapan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengajar tentang prakarya, di mana kita berkaitan dengan budidaya satwa harapan. Satwa harapan. Kita tahu ya, yang namanya satwa itu binatang. Harapan itu adalah sesuatu yang tidak sering terjadi, tapi dia berharap. Di mana dalam hal ini, satwa yang sudah kita tahu ya, dalam usahanya ada ternak ayam, kambing, dan sapi. Itu sudah hal yang biasa dan bahkan itu bisa menjadi bahan baku industri pakan hewan laboratorium. Tapi ternak ayam, kambing, dan sapi itu membutuhkan namanya satwa harapan, di mana satwa harapan itu bisa dikatakan sebagai sumber makanannya ternak utama. Pada umumnya, satwa harapan itu dipelihara karena ada keuntungan. Dia biasanya jarang terkena penyakit, murah harganya, dan potensinya itu sangat dapat bisa dimanfaatkan karena jarang orang yang melihara satwa harapan itu jarang daripada satwa yang buat budidaya aslinya. Dalam hal ini bisa menjadi buat makan ikan dan lainnya. Satwa harapan itu seperti ulet, apa namanya? Makanan ikan kan bisa aja cacing dan lainnya. Dan akan menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha. Lalu, jenis satwa harapan yang kita pelajari. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah itu berkat apa dari bahasa Latinnya adalah Lumbricus terrestris. Dia bisa berukuran panjang 9 hingga 30 cm, tapi tergantung pada ruas badannya sendiri. Dan cacing itu jelas, dia tidak punya tangan, kaki, dan mata. Namun, di dunia ini, cacing tuh ada 2.700 jenis. Pada dasarnya, cacing itu hidup karena ada oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Jika keempat kebutuhan tersebut dipenuhi, cacing itu akan bisa berkembang biak atau berkehidupan. Sehingga, kita tahu ya, cacing tuh kalau di dalam kehidupan tuh dianggapnya kita kotor. Tapi cacing itu sebenarnya dia bisa membantu tanah menjadi lebih baik. Cacing termasuk binatang yang berdarah dingin. Dan mereka itu berukuran kecil seperti beras. Kadang kita nggak kelihatan. Nah, cacing tersebut, dia tergolong binatang hermafrodit atau berkelamin ganda. Jadi cacing itu bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Makanya dia tiba-tiba cacingnya jadi banyak. Ya. Yang kedua, ada namanya jangkrik. Jangkrik itu sendiri berkerabat dengan sebelalang. Nah, jangkrik biasanya dia mempunyai antena panjang dan suara yang khas untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Namun, suara jangkrik itu akan semakin keras jika suhunya naik. Di Indonesia tercatat ada 123 jenis jangkrik, di mana ada yang jenis Gryllus testacus dan Gryllus mitratus. Banyak dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan. Menurut keyakinan, dengan ikan-ikan seperti ikan arwana memakan jangkrik tersebut, dia menjadi indah kelihatannya. Di habitat aslinya, jangkrik itu hidupnya di malam hari. Dia biasanya di malam hari tuh ngapain aja sih? Makan, kawin, mengerik, bersuara. Oleh karena itu, lingkungan tersebut jangkrik itu bisa menimbulkan aktivitas dia jika gelap. Namun, kalau siang hari dia jangkriknya ngumpet biasanya di lubang tanah. Dan biasanya jangkrik itu memakan tanaman sayuran, palawija. Bisa disebut juga jangkrik disebut dengan hama. Karena dia makanin sayuran. Karena yang sayuran lagi tanam dimakan jangkrik. Nah, lama hidupnya itu bisa sekitar 78 hari sampai 105 hari. Yang ketiga, ada namanya lebah madu. Nah, kita kalau makan madu, itu biasanya dari lebah. Dia
Makanya kenapa dia madunya dapat banyak, karena dia lebah madu itu bersifat koloni atau berkumpul. Makanya kalau kamu gangguin sarang lebah tuh, kalian gangguin sarang lebah, kamu dikejar-kejar sama lebah. Nah, sangat penting dalam kehidupannya. Lebah tuh yang paling sebagai koordinator yang paling pertama adalah lebah ratu, lebah jantan, dan ada lebah pekerja. Di mana masing-masing lebah itu ada jenisnya. Yang dari Eropa ada namanya lebah madu Apis mellifera. Dari Afrika tuh Apis adansoni atau Apis unicolor. Dan dari Asia Apis indica. Dan selain menghasilkan madu, lebah itu ternyata menghasilkan lilin. Lilin tuh apa sih? Lilin tuh yang kalau kita mati lampu loh. Nah, sehingga lebah tuh dia memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Ada yang dia apa tuh bagian ekornya tuh tumpul, ada yang runcing banget kalau kita kena sengat tuh sakit banget sampai demam-demam gitu. Nah, makanya jangan sekali-kali kalian mengganggu sarangnya. Kalau kalian mengganggu sarangnya ya sudah siap-siap aja. Jangan ya. Dan hasil madu lava itu biasanya satu sarang lebah itu dapat menyimpan madu 15 sampai 20 kilo atau 3 sampai 4 kilo lilin. Dan di materi terakhir kita pada hari ini ada namanya ulat sutra. Ulat sutra liar atau dikenal dengan Attacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar. Biasanya dia ditemukan di hutan tropis atau subtropis di Asia Tenggara seperti ASEAN, Asia Selatan, Asia Timur, Cina, dan Kepulauan Maya, dan lain-lain. Dia termasuk hewan polyvoltine, yaitu hewan yang dapat hidup sepanjang tahun, termasuk serangga yang dapat hidup pada 90 golongan. Dan ulat tersebut bisa dimakan oleh larva atau ulat. Sehingga Attacus itu mengalami metamorfosis sempurna. Oke, jadi itu saja materinya. Nanti ada soalnya, kalian kerjakan. Kalau nanti ada pertanyaan di kolom komentar aja ya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan happy home learning.